Langit sore di kota Bandung selalu memiliki pesonanya sendiri. Jingga yang bergradasi, bercampur dengan semburat ungu lembut, menjadi latar belakang sempurna bagi kebahagiaan yang sedang kualami. Di atas balkon apartemen kecil kami, Bima duduk di sampingku, tangannya menggenggam erat tanganku. Kami baru 6 bulan menikah, namun rasanya seperti kami telah bersama seumur hidup. Cinta kami berawal dari bangku kuliah dan bertumbuh kuat seiring berjalannya waktu. Bima adalah pria yang sederhana, setia, dan penuh kasih sayang. Matanya yang hangat selalu berhasil membuat hatiku tenang. Rasanya seperti mimpi. Sayang, bisikku, menyandarkan kepalaku di bahunya. Apartemen ini, kamu semua ini terasa begitu sempurna. Bima tertawa pelan. Ia mencium pucuk kepalaku. Mimpi yang nyata, Ana. Dan sebentar lagi, mimpi ini akan menjadi lebih indah. Saat itulah, getaran lembut di perutku terasa. Getaran yang bukan disebabkan oleh kupu-kupu yang biasa kurasakan saat bersama Bima, melainkan sebuah pertanda kehidupan baru yang mulai tumbuh di dalam diriku. Senyumku merekah. Aku rasa, mimpi kita sebentar lagi akan benar-benar lengkap. Ujarku, suaraku bergetar karena haru. 2 garis merah yang muncul di tespek keesokan paginya menjadi bukti nyata. Aku hamil. Anak pertama kami. Tangisan bahagia pecah dari bibirku. Dan Bima yang terkejut langsung memelukku erat. Kami berdua melompat kegirangan. Berputar-putar di dalam apartemen yang terasa semakin sempit karena kebahagiaan kami yang meluap. Aku akan jadi ayah. Ana. Aku akan jadi ayah. Serunya. Wajahnya berseri-seri. Kami memutuskan untuk memberikan kejutan kepada orang tua kami saat makan malam di rumah orang tua Bima. Aku memilih gaun terusan sederhana berwarna hijau mint, yang cukup longgar untuk menyembunyikan perutku yang masih rata. Bima tidak henti-hentinya mencium tanganku di sepanjang perjalanan, seolah memastikan bahwa semua ini bukan hayalan semata. Rumah Ibu Sinta, mertuaku, adalah sebuah rumah megah bergaya klasik di kawasan elit Dago. Dibandingkan apartemen sederhana kami, rumah ini bak istana. Aku selalu merasa sedikit minder setiap kali berada di sini. Ibu Sinta adalah wanita yang elegan, memiliki selera tinggi, dan sangat dominan. Ia selalu menuntut kesempurnaan, dan aku, sebagai menantu dari keluarga sederhana, selalu merasa berada di bawah pengawasannya. Selamat datang, Nak. Sapa Ibu Sinta saat kami tiba. Senyumnya ramah, tetapi matanya mengamati penampilanku dari atas sampai bawah. Sudah lama kalian tidak main ke sini. Bima, kenapa kamu tidak pernah mengajak anak kemari? Bima hanya tersenyum canggung. Kami sibuk, Bu. Nanti kami akan sering-sering kemari. Suasana makan malam berlangsung hangat, setidaknya di permukaan. Ibu Sinta berbicara banyak tentang pencapaiannya, dari klub golfnya hingga kegiatan arisannya. Aku hanya sesekali menimpali sambil tersenyum. Ayah mertuaku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi hanya Ibu Sinta yang selalu mengisi kursi utama di meja makan ini. Saat hidangan penutup disajikan, Bima berdeham. Ia memegang tanganku erat di bawah meja, memberikan isyarat bahwa inilah saatnya. Bu, kata Bima, suaranya terdengar bahagia dan gugup. Ada kabar gembira yang ingin kami sampaikan. Ibu Sinta mengerutkan kening. Kabar apa? Apa kalian akhirnya membelikan saya cucu anjing lucu yang saya inginkan? Kami berdua tergelak. Bukan, Bu. Ini lebih baik dari itu. Kataku, kini aku yang berbicara. Kami akan punya anak, Bu. Untuk sesaat, Ibu Sinta terdiam. Senyumnya memudar. Matanya yang tajam menatapku, bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan sebuah keraguan yang sulit kupahami. Lalu, seolah tersadar, ia kembali memasang senyumnya, yang kali ini terasa lebih dipaksakan. Astaga, serius? Tanyanya, suaranya terdengar datar. Kalian yakin? Bima mengangguk mantap. Sangat yakin, Bu. Kami sudah ke dokter. Ibu Sinta berdiri dan menghampiriku. Ia memelukku, tetapi pelukannya tidak terasa hangat. Ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Selamat, Nak.
Akhirnya kalian memberiku cucu. Semoga kamu bisa menjaganya dengan baik. Kata-kata terakhirnya seolah menyisakan rasa pahit di lidahku. Semoga kamu bisa menjaganya dengan baik. Kalimat itu terdengar seperti sebuah peringatan, bukan sebuah doa. Malam itu, saat kami kembali ke apartemen, aku tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. Aku merasa ada yang janggal dengan reaksi Ibu Sinta. Apa ibu tidak bahagia? Tanyaku pada Bima. Bima menggeleng. Tidak mungkin, sayang. Ibu hanya kaget. Kamu tahu sendiri Ibu Sinta itu sedikit tertutup. Tapi di dalam hatinya, ibu pasti sangat bahagia. Aku ingin mempercayai Bima. Aku sangat ingin. Namun, benih kecurigaan itu mulai tumbuh saat Ibu Sinta mulai sering meneleponku. Tidak seperti dulu, ia kini sering menanyakan kabarku, tetapi selalu diakhiri dengan pertanyaan tentang apa yang kulakukan di rumah. Sudah menyapu, Ana? Ingat, ya, rumah harus bersih. Jangan malas-malasan karena hamil. Nanti bayinya juga jadi malas. Awalnya, aku menganggapnya sebagai bentuk perhatian. Aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku membersihkan rumah setiap hari, mencuci pakaian, dan memasak untuk Bima. Aku bahkan mencoba membuat kue kesukaan Ibu Sinta untuk dibawa ke rumahnya. Kamu terlihat pucat. Komentar Ibu Sinta saat aku datang membawa kue. Jangan terlalu banyak istirahat. Ana, hamil itu bukan penyakit. Dulu, ibu saat hamil Bima tetap bekerja dan mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Tidak manja seperti anak-anak zaman sekarang. Perkataan itu terasa seperti tamparan. Tetapi aku memilih untuk tersenyum. Bima, seperti biasa, hanya diam. Ia mengira ibunya hanya memberikan nasihat, bukan menyindirku. Seiring berjalannya waktu, komentar-komentar Ibu Sinta semakin sering dan menuntut. Teleponnya tidak lagi sekadar bertanya, tetapi berubah menjadi instruksi. Ana, di gudang ada galon kosong. Tolong diisi ulang. Ya. Kasihan Bima kalau harus mengangkatnya terus. Aku, yang saat itu baru menginjak trimester pertama, sebenarnya tidak diperbolehkan mengangkat beban berat oleh dokter. Tetapi, aku tidak berani menolak. Ibu Sinta akan menganggapku menantu pemalas, dan aku tidak ingin mengecewakan Bima. Aku mengangkat galon seberat 19 liter itu dengan susah payah, mengabaikan nyeri kecil di perutku. Ana, pot bunga anggrek di halaman belakang sudah kering. Tolong dipindahkan ke teras depan agar terkena sinar matahari. Potnya lumayan berat, tapi tidak apa-apa, kan? Kan demi tanaman ibu. Nanti bayimu juga bisa belajar mencintai alam. Aku melakukannya lagi. Mengangkat pot-pot besar yang beratnya bisa mencapai 10 kilogram, satu persatu. Setiap kali ada rasa sakit yang muncul, aku selalu meyakinkan diriku bahwa ini semua demi kebaikan. Ini semua demi calon anakku. Ibu Sinta benar. Mungkin aku hanya terlalu manja. Bima, yang sibuk dengan pekerjaannya, tidak menyadari apa yang terjadi. Aku tidak pernah mengeluh secara detail. Aku hanya mengatakan bahwa aku lelah. Bima selalu memijat kakiku, mencium keningku, dan mengucapkan kata-kata manis. Baginya, itu sudah cukup. Ia percaya ibunya hanya memberikanku latihan agar aku menjadi ibu yang kuat. Puncaknya terjadi saat Ibu Sinta datang berkunjung ke apartemen kami. Ia melihat karung beras 25 kilogram di dapur yang belum dipindahkan ke dalam wadah. Astaga, Ana, kenapa karung beras ini dibiarkan saja di sini? Kamu mau apartemen kalian didatangi tikus? Bima, kenapa kamu membiarkan istrimu malah seperti ini? Bima berusaha membela. Bu, aku akan memindahkannya. Ana kan sedang. Sedang apa? Sedang hamil? Ibu sudah bilang, hamil itu bukan penyakit. Dulu, ibu bahkan mencuci pakaian dengan tangan saat hamil Bima. Sekarang, kamu, Ana, pindahkan karung beras ini. Segera. Aku tidak bisa menolak. Aku mengambil karung beras itu. Beratnya jauh melebihi beban-beban lain yang pernah kuangkat. Aku menyeretnya, mengangkatnya, lalu mencoba menuangnya ke dalam wadah beras.
Punggungku sakit. Perutku terasa kram. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Hati-hati, Ana, teriak Bima. Namun, terlambat. Karung beras itu terlalu berat. Aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Karung itu menimpaku, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar dari perut bagian bawah hingga ke sekujur tubuhku. Ana! Bima berteriak. Panik. Aku hanya bisa menahan napas, berusaha menahan rasa sakit. Ibu Sinta terdiam, wajahnya pucat. Aku melihatnya. Aku melihat keraguan di matanya. Tetapi dalam hitungan detik, keraguan itu berubah menjadi amarah. Sudah ibu bilang, jangan manja. Bentaknya, suaranya bergetar. Lihat, kan? Gara-gara kamu manja, kamu jadi ceroboh. Bima membantu membangunkanku. Aku merasakan cairan hangat mengalir di antara kakiku. Bima yang melihatnya langsung pucat. Ana, kamu berdarah. Semua terasa kabur. Yang kuingat hanyalah wajah panik Bima dan tatapan dingin Ibu Sinta yang seolah tak bersalah. Seolah-olah semua ini adalah kesalahanku. Dan saat itu, di dalam kegelapan yang menyelimuti mataku, aku tahu, ini bukanlah sebuah kecelakaan. Ini adalah awal dari sebuah tragedi yang disengaja. Kehidupan yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan dan kehangatan, seiring dengan kehamilanku, perlahan berubah menjadi neraka. Benih kecurigaan yang sempat muncul di bab pertama, kini tumbuh menjadi kenyataan yang mengerikan. Aku tidak lagi merasa sebagai menantu yang dicintai, melainkan sebuah boneka yang dimainkan oleh Ibu Sinta. Permintaan anehnya yang semula masih bisa kuterima, kini semakin tak masuk akal dan membahayakan. Setiap pagi, saat mentari baru menyembul dari ufuk timur, ponselku sudah berdering. Nomor Ibu Sinta terpampang jelas di layar. Bukan lagi sapaan manis, melainkan daftar tugas berat yang harus kulakukan, dengan dalih yang selalu sama, agar badanmu kuat. Aku selalu berusaha keras untuk menjadi menantu yang sempurna, tetapi setiap tindakanku selalu salah di mata Ibu Sinta. Saat aku mencoba beristirahat, ia akan menelepon dan berkata, "Jangan malas-malasan, Ana. Hamil itu bukan penyakit." Dulu, ibu saat hamil Bima, tetap bekerja dan mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Tidak manja seperti anak-anak zaman sekarang. Perkataan itu seperti tamparan. Aku ingin menangis, tetapi air mataku seolah mengering. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, berusaha menjadi menantu ideal yang Ibu Sinta inginkan. Puncaknya terjadi saat Ibu Sinta datang berkunjung ke apartemen kami. Ia melihat karung beras 25 kilogram di dapur yang belum dipindahkan ke dalam wadah. Astaga, Ana, kenapa karung beras ini dibiarkan saja di sini? Kamu mau apartemen kalian didatangi tikus? Ujarnya dengan nada tajam. Bima, kenapa kamu membiarkan istrimu malah seperti ini? Bima, yang baru saja pulang kerja, berusaha membela. Bu, aku akan memindahkannya. Ana kan sedang. Sedang apa? Sedang hamil? Ibu sudah bilang, hamil itu bukan penyakit. Dulu, ibu bahkan mencuci pakaian dengan tangan saat hamil Bima. Sekarang, kamu, Ana, pindahkan karung beras ini. Segera. Aku tidak bisa menolak. Aku mengambil karung beras itu. Beratnya jauh melebihi beban-beban lain yang pernah kuangkat. Aku menyeretnya, mengangkatnya, lalu mencoba menuangnya ke dalam wadah beras. Punggungku sakit, perutku terasa kram. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Hati-hati, Ana, teriak Bima, yang baru menyadari perbuatanku. Namun, terlambat. Karung beras itu terlalu berat. Aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Karung itu menimpaku, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar dari perut bagian bawah hingga ke sekujur tubuhku. Ana! Bima berteriak. Panik. Aku hanya bisa menahan napas, berusaha menahan rasa sakit. Ibu Sinta terdiam, wajahnya pucat. Aku melihatnya. Aku melihat keraguan di matanya, tetapi dalam hitungan detik, keraguan itu berubah menjadi amarah. Sudah ibu bilang, jangan manja. Bentaknya, suaranya bergetar.
Lihat, kan? Gara-gara kamu manja, kamu jadi ceroboh. Bima membantu membangunkanku. Aku merasakan cairan hangat mengalir di antara kakiku. Bima yang melihatnya langsung pucat. Anak, kamu berdarah. Semua terasa kabur. Yang kuingat hanyalah wajah panik Bima dan tatapan dingin Ibu Sinta yang seolah tak bersalah. Seolah-olah semua ini adalah kesalahanku. Dan saat itu, di dalam kegelapan yang menyelimuti mataku, aku tahu, ini bukanlah sebuah kecelakaan. Ini adalah awal dari sebuah tragedi yang disengaja. Aku harus membalasnya. Masa-masa setelah kami mengumumkan kehamilan, yang seharusnya menjadi periode penuh sukacita, berubah menjadi sebuah neraka. Aku tidak lagi merasa sebagai menantu yang dicintai, melainkan boneka yang terus-menerus dituntut untuk membuktikan diri. Telepon dari Ibu Sinta bukan lagi sekadar sapaan, melainkan daftar pekerjaan harian yang harus kulakukan, dengan dalih yang selalu sama, agar badanmu kuat. Awalnya, aku berusaha keras memahaminya. Mungkin ia hanya ingin memastikan aku siap menjadi seorang ibu, sekuat dirinya. Namun, lambat laun, aku mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Babak baru penderitaan. Pagi itu, ponselku berdering. Nama, Ibu Sinta, terpampang di layar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Halo, Bu? Sapaanku selalu disambut dengan nada datar. Ana, sudah bangun? Tanyanya. Suaranya terdengar seperti seorang komandan yang sedang memberi perintah. Di dapur ada galon air kosong. Tolong diisi ulang. Ya. Jangan pakai bantuan Bima. Dia harus bekerja keras. Kamu harus mandiri. Hatiku mencelos. Aku tahu, dokter kandungan telah melarangku untuk mengangkat beban berat. Tetapi, aku terlalu takut untuk menolak. Jika aku menolak, Ibu Sinta akan mengadu kepada Bima, dan Bima, yang selalu membela ibunya, akan menganggapku manja. Dengan terpaksa, aku mengangkat galon air seberat 19 liter itu dengan susah payah. Nyeri kecil di perutku mulai terasa. Tidak hanya sampai di situ. Setiap hari, ada saja pekerjaan berat yang harus kulakukan. Mencuci karpet tebal, mengepel seluruh lantai rumah berlantai 2, hingga memindahkan perabotan berat yang seharusnya digeser oleh 2 orang dewasa. Jangan malas-malasan, Ana, katanya suatu hari. Dulu, ibu saat hamil Bima, tetap bekerja dan mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Tidak manja seperti anak-anak zaman sekarang. Perkataan itu seperti tamparan. Aku ingin menangis, tetapi air mataku seolah mengering. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, berusaha menjadi menantu ideal yang Ibu Sinta inginkan. Titik puncak kebohongan. Suatu hari, saat aku sedang memasak, Ibu Sinta datang ke rumah. Ia melihat aku sedang memasak nasi dengan kompor gas. Ia lantas menanyakan di mana wadah beras. Aku menunjuk ke sebuah karung beras berukuran 25 kilogram di pojok dapur. Astaga, Ana, kenapa karung beras ini dibiarkan saja di sini? Kamu mau apartemen kalian didatangi tikus? Ujarnya dengan nada tajam. Bima, kenapa kamu membiarkan istrimu malah seperti ini? Bima, yang baru saja pulang kerja, berusaha membela. Bu, aku akan memindahkannya. Ana kan sedang. Sedang apa? Sedang hamil? Ibu sudah bilang, hamil itu bukan penyakit. Dulu, ibu bahkan mencuci pakaian dengan tangan saat hamil Bima. Sekarang, kamu, Ana, pindahkan karung beras ini. Segera. Aku tidak bisa menolak. Aku mengambil karung beras itu. Beratnya jauh melebihi beban-beban lain yang pernah kuangkat. Aku menyeretnya, mengangkatnya, lalu mencoba menuangnya ke dalam wadah beras. Punggungku sakit, perutku terasa kram. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Hati-hati, Ana, teriak Bima, yang baru menyadari perbuatanku. Namun, terlambat. Karung beras itu terlalu berat. Aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Karung itu menimpaku, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar dari perut bagian bawah hingga ke sekujur tubuhku. Ana! Bima berteriak. Panik.
Aku hanya bisa menahan napas, berusaha menahan rasa sakit. Ibu Sinta terdiam, wajahnya pucat. Aku melihatnya. Aku melihat keraguan di matanya. Tetapi dalam hitungan detik, keraguan itu berubah menjadi amarah. Sudah ibu bilang, jangan manja. Bentaknya, suaranya bergetar. Lihat, kan? Gara-gara kamu manja, kamu jadi ceroboh. Bima membantu membangunkanku. Aku merasakan cairan hangat mengalir di antara kakiku. Bima yang melihatnya langsung pucat. Anak, kamu berdarah. Semua terasa kabur. Yang kuingat hanyalah wajah panik Bima dan tatapan dingin Ibu Sinta yang seolah tak bersalah. Seolah-olah semua ini adalah kesalahanku. Dan saat itu, di dalam kegelapan yang menyelimuti mataku, aku tahu. Ini bukanlah sebuah kecelakaan. Ini adalah awal dari sebuah tragedi yang disengaja. Aku harus membalasnya. Rasa sakit itu, seperti gelombang pasang yang ganas, menerjang dan meluluh lantakkan seluruh tubuhku. Tubuhku bergetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena syok yang teramat sangat. Bima, dalam kepanikannya, dengan cepat menggendongku. Aku bisa mendengar deru napasnya yang terengah-engah, dan bisikan-bisikan keputusasaan yang keluar dari bibirnya. Ana, bertahan. Ana, aku mohon, bertahanlah. Ibu Sinta berdiri mematung, wajahnya masih pucat, tetapi matanya tetap kosong, tanpa sedikit pun penyesalan yang terlihat. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti keabadian. Setiap guncangan mobil, setiap tikungan tajam, menambah rasa sakit yang tak terlukiskan. Bima terus mencoba mengajakku bicara, tetapi suaraku tak mampu keluar. Yang bisa kulakukan hanyalah meremas erat kemejanya dan menahan air mata yang terus mengalir, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena ketakutan yang mencekam. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang paling berharga. Kami tiba di unit gawat darurat. Perawat dengan sigap mendorongku ke ranjang dorong, dan dalam sekejap, aku sudah berada di sebuah ruangan serba putih yang terasa dingin. Bima tidak diperbolehkan masuk. Aku hanya bisa melihat siluetnya di balik pintu kaca. Wajahnya yang cemas menjadi pemandangan terakhir sebelum aku ditangani oleh dokter. Di dalam ruangan, dokter dan perawat bergerak cepat. Mereka menanyakan riwayatku, gejala yang kurasakan, dan kronologi kejadian. Aku berusaha menjawab dengan sisa-sisa tenagaku. Aku menceritakan semuanya, tentang rasa nyeri yang sering kurasakan setelah mengangkat beban berat, tentang rasa lelah yang luar biasa, dan puncaknya saat aku terjatuh tertimpa karung beras. Mereka mengangguk, saling berpandangan dengan sorot mata yang penuh simpati, seolah-olah sudah memahami penyebab dari tragedi ini. Setelah beberapa jam yang terasa seperti tahunan, seorang dokter wanita paruh baya mendatangiku. Wajahnya yang semula tegas kini melunak. Ia duduk di samping ranjangku. Tangannya menggenggam tanganku yang terasa dingin. Nak, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi bayimu tidak bisa diselamatkan. Kata-kata itu, meski sudah kuduga, tetap saja menghantamku seperti godam. Dunia terasa berhenti berputar. Udara di sekitarku lenyap, digantikan oleh kehampaan yang memekakan telinga. Tangisku pecah. Tangis yang bukan lagi isakan, melainkan sebuah ratapan pilu dari seorang ibu yang kehilangan anaknya. Di luar ruangan, Bima yang mendengar tangisanku langsung masuk. Ia merangkulku, ikut menangis bersamaku. Ini adalah pertama kalinya aku melihat suamiku menangis sehancur ini. Ia meminta maaf berkali-kali. Maafkan aku, Ana. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak menyadarinya. Aku. Namun, kata-katanya terhenti saat Ibu Sinta masuk ke ruangan. Ia tidak datang sendiri, melainkan bersama Bima dan beberapa sanak saudara. Senyumnya yang dipaksakan kini menghilang, digantikan oleh ekspresi jijik saat melihatku. Sudah Ibu bilang, jangan manja. Bentaknya, suaranya bergetar. Lihat, kan? Gara-gara kamu manja, kamu jadi ceroboh. Kamu tidak becus menjaga anakmu sendiri. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Luka di hatiku yang semula menganga kini disiram dengan cuka. Aku menatap matanya,
mencoba mencari sedikit saja penyesalan, tetapi yang kudapatkan hanyalah kekosongan. Bima yang mendengarnya langsung memalingkan wajahnya. Air matanya mengalir semakin deras. Ia tahu, ibunya adalah penyebab dari semua ini. Ia tahu, keguguran ini bukanlah kecerobohanku, melainkan perlakuan kejam Ibu Sinta yang ia anggap sebagai latihan, telah membunuh calon anaknya. Pada saat itulah, di tengah kesedihan yang mendalam dan perlakuan tak manusiawi dari Ibu Sinta, sebuah api membakar di dalam diriku. Air mataku mengering, digantikan oleh kobaran amarah yang tak tertahankan. Dendam. Aku tidak akan membiarkan kematian calon anakku sia-sia. Aku akan membalasnya, lebih kejam dan menyakitkan dari apa yang telah Ibu Sinta lakukan. Minggu-minggu setelah kepulangan dari rumah sakit rasa seperti berada di dalam sangkar es. Seluruh duniaku, yang tadinya hangat dan penuh janji, kini telah runtuh dan terkubur di bawah lapisan salju tebal. Aku tidak lagi mengenal diriku sendiri. Ana yang ceria, yang selalu tersenyum, dan yang penuh cinta, kini telah mati, terkubur bersama calon anakku. Di tempatnya, kini hanya ada kehampaan yang dingin, sebuah kehampaan yang mematikan rasa dan emosi. Aku bergerak, berbicara, dan bernapas, tetapi semua itu terasa seperti dilakukan oleh orang lain. Bima berusaha mati-matian untuk merawatku. Setiap pagi, ia akan membawakan sarapan keranjang, bubur hangat dengan potongan buah yang sengaja ia tata rapi. Makan sedikit ya, sayang, bisiknya. Namun, aku hanya bisa menatapnya kosong. Aku melihatnya memasak, membersihkan rumah, dan menemaniku di ranjang sambil mengelus rambutku. Namun, setiap sentuhannya, setiap kata maafnya, terasa hambar. Pelukannya tidak lagi bisa menghangatkan hatiku yang membeku. Ia telah gagal melindungiku. Ia memilih untuk diam saat ibunya perlahan-lahan merenggut calon anak kami, dan kegagalannya itu telah menciptakan jurang yang tak mungkin dijembatani di antara kami. Perasaan terhadapnya bukanlah lagi cinta, melainkan kekecewaan yang sangat dalam, yang membeku menjadi sebuah kebencian kecil. Suatu sore, saat aku menatap kosong keluar jendela, ke arah langit yang dulu pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan kami, Bima duduk di sampingku. Ia menatapku dengan mata sembab. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang teramat sangat. Ana, aku sudah bicara dengan ibu. Aku bilang padanya untuk tidak ikut campur lagi. Aku minta maaf. Seharusnya aku mendengarkanmu. Maafkan aku. Aku tetap tidak menjawab. Mataku tetap menatap keluar jendela. Kata-kata Bima seolah hanya angin lalu, terbawa oleh hembusan angin. Ia meminta maaf, tetapi ia tidak pernah benar-benar membela diriku saat aku membutuhkan. Ia tidak pernah berdiri tegak dan mengatakan, "Ibu, hentikan." Ia hanya menasihati ibunya untuk tidak ikut campur, sebuah permintaan yang terlalu lemah untuk bisa didengar oleh wanita sekuat Ibu Sinta. Kata-katanya tidak akan menghidupkan kembali anakku. Permintaan maafnya hanya memperdalam rasa kecewaku. Tiba-tiba, ponsel Bima berdering, memecah keheningan di antara kami. Nama, Ibu Sinta, muncul di layar. Bima terlihat ragu, menatapku, seolah meminta izin. Mataku masih tetap kosong, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Ia tetap mengangkatnya, seolah ada magnet tak terlihat yang memaksanya menuruti kehendak sang ibu. "Halo, Bu?" jawab Bima dengan suara pelan. Iya, Bima. Ibu tahu. Kudengar suara Ibu Sinta dari ujung telepon. Suaranya tidak memiliki penyesalan sedikit pun, bahkan ada nada sinis yang terselip. Tadi ibu sudah telepon Ana. Dia tidak mau bicara. Wajar, dia kan masih sedih. Tapi Bima, kamu bilang dia harusnya sudah bisa mengikhlaskan, kan? Dia tidak boleh terus-terusan begitu. Itu tidak baik untuknya. Dia harus bangkit dan berhenti meratapi nasib. Orang-orang akan kasihan, dan nama baik keluarga kita bisa jelek. Bima hanya diam. Ia menatapku dengan tatapan kosong. Ia tak berani membantah. Ia tak berani membela. Ia hanya mengangguk-angguk pasif, menuruti setiap perkataan ibunya. Dan pada saat itulah, di dalam kehampaan hatiku,
Sebuah keputusan yang dingin terbentuk. Aku tidak bisa lagi mempercayai Bima. Ia terlalu lemah untuk melawan ibunya sendiri, terlalu takut untuk menghadapi kebenaran. Dan aku tidak akan membiarkan keadilan mati begitu saja. Aku bangkit dari ranjang, membuat Bima terkejut. Aku berjalan ke meja kerja Bima, mengambil laptopnya, dan mulai mengetik. Bima menatapku bingung. "Ana, kamu mau apa?" tanyanya. Suaranya masih penuh kekhawatiran. Aku tidak menjawab. Tanganku bergerak cepat di atas keyboard. Jemariku menari di atas tuts seolah sudah terlatih untuk waktu yang lama. Jari-jariku mencari nama Ibu Sinta di internet. Aku mencari bisnis-bisnis yang ia miliki, jaringan sosialnya, dan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Aku mencari setiap celah, setiap kelemahan, setiap rahasia yang mungkin disembunyikan di balik senyum manisnya. Langkah pertamaku adalah mencari tahu semua tentang masa lalu Ibu Sinta, terutama tentang suaminya, Ayah Bima. Ada sesuatu yang janggal dari kematiannya yang terlalu cepat dan mendadak. Aku memulai pencarian dengan menggali arsip digital dari berita-berita lama dan artikel koran. Aku menemukan laporan tentang sebuah kasus hukum yang sempat menghebohkan, di mana Ayah Bima dan Ibu Sinta dituduh melakukan penyelewengan dana perusahaan. Aku juga mencari data-data perusahaan yang mereka miliki, laporan keuangan, dan rekam jejak bisnis. Aku menemukan bahwa Ayah Bima meninggal karena serangan jantung, tetapi ada laporan yang menyebutkan bahwa ada perselisihan besar dalam rapat Dewan Direksi sesaat sebelum kematiannya. Perselisihan ini, sepertinya, melibatkan Ibu Sinta dan Ayah Bima. Aku menyadari, rencanaku tidak boleh terburu-buru. Balas dendam ini akan menjadi sebuah mahakarya yang disusun dengan hati-hati. Aku tidak akan menggunakan kekuatan fisik, melainkan kecerdasan dan kekuatan psikologis. Aku akan menghancurkan Ibu Sinta, bukan dengan membunuhnya, tetapi dengan membuat hidupnya hancur. Aku akan merusak nama baiknya, bisnisnya, dan kehormatan yang selama ini ia junjung tinggi. Aku akan membuat seluruh dunia melihat betapa busuknya hati wanita di balik senyum manis itu. Malam itu, di tengah heningnya apartemen, aku menatap layar laptop yang memancarkan cahaya dingin. Wajahku memantul di sana, bukan lagi wajah Ana yang polos dan penuh cinta, melainkan wajah seorang wanita yang dipenuhi dendam. Aku melihat mataku sendiri, yang kini tajam, dingin, dan penuh dengan niat buruk. Ana yang dulu telah mati. Kini, yang tersisa hanyalah seorang pembalas dendam yang siap melancarkan aksinya. Dini hari, saat Bima sudah terlelap, aku masih duduk di depan laptop. Layar yang menyala terang menjadi satu-satunya sumber cahaya di apartemen yang gelap. Mataku terasa perih, tetapi aku tidak bisa berhenti. Campuran antara adrenalin yang mengalir deras, kesedihan yang membekas, dan rasa dendam yang menggebu membuatku tidak bisa beristirahat. Aku bukan lagi seorang istri yang berduka, melainkan seorang detektif yang tengah merangkai potongan-potongan teka-teki yang sengaja dikubur dalam-dalam. Di sampingku, Bima tidur dengan nyenyak, tak menyadari bahwa di balik keheningan malam, istrinya sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Jari-jariku terus menari, menelusuri setiap tautan, membuka setiap dokumen digital yang berhasil kutemukan. Pencarian tentang Ayah Bima dan kasus penyelewengan dana itu membawaku pada sebuah nama yang terus muncul, Bapak Wijaya. Ia adalah rekan bisnis Ayah Bima yang paling dipercaya, yang juga menjadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Aku mencari namanya di media sosial, di direktori perusahaan, dan di forum-forum bisnis. Tetapi, hasilnya nihil. Keberadaannya seolah-olah lenyap dari muka bumi. Aku mengepalkan tangan, semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, aku tidak menyerah. Aku mempersempit pencarianku, fokus pada nama dan alamat perusahaan lama mereka. Aku menemukan sebuah artikel berita yang sangat kecil, terselip di halaman belakang sebuah koran lokal. Judulnya yang tidak mencolok, Gudang PT Adhimas Jaya terbakar, hampir luput dari perhatian. Aku memeriksa tanggal artikel itu. Tanggalnya hanya beberapa hari setelah kasus penyelewengan dana itu secara resmi dinyatakan ditutup. Semua naluriku berteriak, ini bukan kebetulan. Gudang itu adalah tempat di mana semua dokumen kasus penyelewengan dana disimpan.
Kebakaran ini jelas merupakan tindakan yang disengaja. Aku memutar otak. Bagaimana cara menemukan Bapak Wijaya? Ia adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaran di balik semua ini. Aku membuka daftar kontak Ayah Bima yang tersimpan di laptop Bima. Aku menemukan beberapa nama yang berhubungan dengan bisnis Ayah Bima, tetapi tidak ada nama Bapak Wijaya. Namun, ada satu nama yang menarik perhatianku, Pak Rudi. Ia adalah seorang pengacara yang diyakini pernah menangani kasus Ayah Bima. Aku mencari nama Pak Rudi di internet, dan kali ini, aku lebih beruntung. Ia masih aktif sebagai pengacara. Aku menemukan nomor telepon kantornya dan alamat kantornya. Aku tahu, ini adalah langkah yang sangat berisiko. Aku tidak tahu apakah Pak Rudi masih loyal pada Ibu Sinta atau tidak. Tetapi, aku harus mengambil risiko ini. Aku harus mendapatkan informasi, apapun caranya. Keesokan harinya, saat Bima pergi bekerja, aku mengambil tindakan. Aku tidak langsung menelepon Pak Rudi. Aku tahu, jika aku menelepon dengan nomor pribadiku, Ibu Sinta bisa dengan mudah melacaknya. Aku pergi ke sebuah warung internet di sudut kota, membeli kartu SIM baru, dan meneleponnya dari sana. "Selamat pagi, saya Ana." Ujarku. Suaraku sengaja kubah menjadi lebih lembut dan berhati-hati. "Apakah benar ini kantor pengacara Bapak Rudi? Saya ingin bertanya tentang sebuah kasus lama." "Kasus apa?" Jawab suara di seberang telepon. Suaranya terdengar tua dan lelah, seolah-olah ia sudah sangat sering mendengar pertanyaan semacam ini. "Kasus penyelewengan dana perusahaan milik Bapak Bramantio dan Ibu Sinta, yang terjadi sekitar 10 tahun yang lalu." Ujarku. Suaraku bergetar, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Di seberang telepon, suara itu terdiam. Keheningan itu terasa panjang dan mencekam. Aku bisa mendengar deru napasnya. "Siapa Anda?" tanyanya. Kini suaranya terdengar waspada, penuh dengan kecurigaan. "Saya menantu Ibu Sinta, Pak." Jawabku jujur, tanpa basa-basi. "Saya ingin tahu kebenaran di balik kematian Ayah Bima. Saya tahu Bapak Rudi adalah pengacara yang menangani kasus itu." Suara di seberang telepon tidak langsung menjawab. Aku bisa mendengar ia menghela napas panjang. "Nak, lupakan saja. Itu kasus lama, dan sudah ditutup. Ada banyak kasus lain yang lebih penting." "Tidak bisa, Pak," kataku. Suaraku bergetar. Kasus itu tidak akan pernah bisa ditutup sampai saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ibu mertua saya. Ia sudah merenggut nyawa calon anak saya. Pak, saya tidak bisa membiarkannya lolos. Ada yang salah dengan kematian Ayah Bima, bukan? Ayah Bima tidak meninggal karena serangan jantung, kan? Pasti ada yang lebih dari itu. Kini, suara di seberang telepon terdengar terkejut. "Apa?" Ia akhirnya menunjukkan emosinya. "Bagaimana kamu tahu?" Aku menceritakan semuanya, tentang perlakuan Ibu Sinta, tentang kehamilanku, dan tentang tragedi yang menimpaku. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang telah lama ku bendung. Tangisanku pecah. "Pak, saya mohon, tolong bantu saya. Saya hanya ingin tahu kebenaran." Setelah aku selesai bercerita, Pak Rudi terdiam lama. Aku bisa merasakan simpati di balik keheningan itu. "Nak, datanglah ke kantor saya besok. Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Dan kamu harus sangat berhati-hati. Ibu Sinta. Ia bukan wanita yang bisa diremehkan. Ada sesuatu yang lebih mengerikan dari yang kamu pikirkan. Kematian Ayah Bima itu bukan serangan jantung. Saya memiliki salinan laporan autopsi yang disembunyikan. Laporan itu menyebutkan bahwa ada racun yang tidak terdeteksi dalam tubuhnya. Dan saya punya saksi kunci yang bisa membuktikan bahwa Ibu Sinta adalah dalang di balik semua ini." Telepon terputus. Aku duduk terdiam. Hatiku berdebar kencang. Kebenaran yang selama ini terkubur, kini akan mulai terungkap. Aku tidak menyangka akan menemukan informasi yang begitu mengejutkan. Ibu Sinta tidak hanya penyebab keguguranku, tetapi juga pembunuh Ayah Bima. Balas dendamku kini memiliki tujuan yang jauh lebih besar dan mengerikan. Keesokan harinya,
Aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Aku menjalani pagi dengan otomatis, mencium kening Bima yang masih tertidur lelap, menyiapkan sarapan, dan membersihkan apartemen. Di balik semua aktivitas itu, pikiranku dipenuhi dengan percakapan semalam dengan Pak Rudi. Kata-katanya terus berputar di kepalaku. Ibu Sinta, ia bukan wanita yang bisa diremehkan. Ada racun yang tidak terdeteksi dalam tubuhnya. Saksi kunci yang bisa membuktikan bahwa Ibu Sinta adalah dalang. Semua itu terasa seperti skenario film yang terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Ibu Sinta, wanita yang selama ini kusebut ibu, tidak hanya menjadi penyebab keguguranku, tetapi juga pembunuh ayah Bima. Keinginan balas dendamku kini berubah menjadi sebuah misi yang jauh lebih besar, mengungkap kebenaran di balik kematian ayah Bima dan membawa Ibu Sinta ke pengadilan. Saat jarum jam menunjukkan pukul 11 siang, aku memutuskan untuk pergi. Aku mengenakan pakaian yang sederhana, mengambil tas kecil, dan berjalan keluar. Aku tidak meninggalkan pesan untuk Bima. Aku tahu, jika ia tahu kemana aku pergi, ia akan mencoba menghentikanku. Aku harus melakukannya sendiri. Kantor Pak Rudi berada di sebuah gedung tua di pusat kota. Gedung itu terlihat usang dan tidak terawat, seolah-olah waktu telah berhenti di sana. Aku naik lift ke lantai 3 dan menemukan kantor Pak Rudi di ujung koridor. Pintu kayunya sudah mengelupas, dan plang nama di depannya sudah usang. Rudi Associates, terbaca samar-samar di plang itu. Aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Kali ini, pintu terbuka. Seorang wanita parubaya dengan rambut abu-abu berdiri di sana. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya, suaranya lembut. Saya ingin bertemu dengan Pak Rudi. Jawabku. Saya sudah membuat janji dengannya. Wanita itu tersenyum. Masuk. Nak, Pak Rudi sudah menunggu. Aku masuk ke dalam. Ruangan itu terlihat lebih rapi dari yang kuduga. Meja kerja yang terbuat dari kayu jati tua berdiri di tengah ruangan, dipenuhi dengan tumpukan-tumpukan berkas. Rak buku yang menjulang tinggi, penuh dengan buku-buku hukum yang sudah usang, memenuhi salah satu dinding. Di balik meja, duduk seorang pria tua dengan rambut putih yang rapi. Matanya yang tajam menatapku dengan penuh perhatian. Ana? Tanyanya. Aku mengangguk. Ya, saya, Pak. Pak Rudi mengisyaratkanku untuk duduk di kursi di depannya. Saya tidak menyangka kamu berani datang, katanya. Bagus. Itu berarti kamu punya keberanian. Saya hanya ingin tahu kebenaran, Pak, ujarku. Pak Rudi menghela napas panjang. Baiklah, saya akan menceritakan semuanya. Tapi, sebelum itu, kamu harus tahu, apa yang akan saya ceritakan ini sangat berbahaya. Jika Ibu Sinta tahu, nyawamu dalam bahaya. Aku mengangguk mantap. Saya sudah siap, Pak. Pak Rudi mulai bercerita. Bapak Bramantio, ayah Bima, adalah seorang pria yang sangat jujur dan berprinsip. Ia sangat mencintai perusahaannya, PT Adhimas Jaya, dan ia tidak pernah mau mengkhianati pegawainya. Ia menemukan bahwa Ibu Sinta, yang merupakan bendahara perusahaan, telah melakukan penyelewengan dana. Jumlahnya tidak main-main. Ratusan miliar rupiah. Aku terkejut. Ratusan miliar. Ya, Bapak Bramantio tidak mau menutup-nutupinya. Ia berniat melaporkan Ibu Sinta ke polisi. Tapi, Ibu Sinta tidak mau. Ia mengancam akan membongkar rahasia keluarga. Sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Rahasia apa, Pak? Tanyaku, penasaran. Rahasia bahwa Bima bukan anak kandung Ibu Sinta. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Dunia terasa berputar. Bima, bukan anak kandung Ibu Sinta? Semua kekejaman Ibu Sinta terhadapku, semua perlakuan buruknya, kini mulai terasa masuk akal. Ia tidak pernah benar-benar mencintai Bima. Ia hanya mencintai uang. Bapak Bramantio sangat terpukul. Lanjut Pak Rudi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia sangat mencintai Bima, dan ia tidak mau Bima mengetahui kebenaran ini.
Tapi ia juga tidak bisa membiarkan kejahatan Ibu Sinta berlanjut. Ia berada di persimpangan jalan yang sulit. Lalu, apa yang terjadi? Tanyaku, suaraku bergetar. Saat itu, saya adalah pengacara Bapak Bramantio. Saya mencoba menengahi, tetapi Ibu Sinta tetap tidak mau mengalah. Ia bersikeras bahwa ia tidak bersalah, dan ia bahkan mengancam akan membunuh Bapak Bramantio jika ia berani melaporkan dirinya ke polisi. Dan ia melakukannya. Bisikku, mataku mulai berkaca-kaca. Pak Rudi mengangguk. Ya, suatu malam, Ibu Sinta menyajikan teh lemon yang dicampur dengan racun. Racun itu adalah racun yang sangat langka, yang tidak terdeteksi oleh laporan autopsi biasa. Saya berhasil mendapatkan salinan laporan autopsi yang disembunyikan. Laporan itu menyebutkan bahwa ada racun yang tidak terdeteksi dalam tubuhnya. Saksi kunci Bapak Wijaya. Di mana dia sekarang? Tanyaku. Ia sekarang bersembunyi. Ibu Sinta sudah mencarinya kemana-mana. Saya sudah menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Tapi, saya tidak tahu apakah ia akan mau bersaksi. Ia sangat takut pada Ibu Sinta. Aku mengangguk. Kalau begitu, saya akan meyakinkannya. Saya akan membawanya keluar dari persembunyian. Pak Rudi menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Ana, kamu harus sangat berhati-hati. Ibu Sinta tidak akan membiarkanmu lolos. Balas dendamnya akan lebih kejam dari yang kamu bayangkan. Aku tersenyum dingin. Balas dendam tidak akan pernah terasa manis jika tidak menyakitkan. Pak. Dan saya siap mengambil risiko. Kantor Pak Rudi terasa seperti dunia lain yang jauh dari kenyataan. Aku berjalan keluar dari gedung tua itu, membiarkan angin sore menerpa wajahku. Kepalaku pusing, tidak hanya karena kelelahan, tetapi juga karena beban informasi yang baru saja kudapatkan. Bima, bukan anak kandung Ibu Sinta? Itu menjelaskan segalanya. Itu menjelaskan mengapa Ibu Sinta tidak pernah benar-benar menyayanginya, mengapa ia memperlakukanku dengan begitu kejam, dan mengapa ia tidak keberatan membunuh suaminya sendiri demi uang. Bima hanyalah alat baginya, sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan. Rasa kasihan muncul di hatiku untuk Bima, suamiku yang polos dan naif. Ia tidak tahu bahwa ia hidup dalam kebohongan besar selama bertahun-tahun. Ibu yang selama ini ia sayangi adalah pembunuh ayahnya, dan ia tidak memiliki hubungan darah apapun dengannya. Rasa kasihan itu dengan cepat berubah menjadi amarah. Amarah pada Ibu Sinta yang begitu kejam, amarah pada kebohongan yang ia sebarkan, dan amarah pada diriku sendiri yang begitu bodoh. Aku kembali ke apartemen, menjalani sisa hari dengan hati-hati. Aku tidak lagi melihat Bima sebagai suami, melainkan sebagai sebuah rintangan. Ia bisa dengan mudah menjadi penghalang bagi rencanaku. Setiap kali ia mencoba mendekatiku, setiap kali ia mencoba memelukku, aku merasakan jarak yang semakin besar di antara kami. Aku tahu, ini bukan salahnya, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa membiarkan diriku jatuh cinta pada seorang pria yang terikat dengan wanita yang telah menghancurkan hidupku. Malam itu, setelah Bima tertidur, aku kembali ke laptop. Kali ini, aku tidak mencari-cari informasi. Aku membuka aplikasi perpesanan yang terenkripsi dan mulai menghubungi Pak Rudi. Aku menggunakan nomor yang sama yang kubeli di warung internet. Aku tahu, Ibu Sinta akan mengendus setiap gerakan kecil yang aneh. Jadi aku harus sangat berhati-hati. Ana, selamat malam, Pak. Ini saya, Ana. Pak Rudi. Saya tahu. Apa yang kamu inginkan? Ana, saya ingin tahu, Pak, di mana Bapak Wijaya sekarang? Saya harus menemuinya. Pak Rudi, itu berbahaya. Nak, saya tidak bisa memberitahumu. Ibu Sinta sudah memasang mata-mata di mana-mana. Jika ia tahu kamu mencarinya, nyawamu dalam bahaya. Ana, saya siap, Pak. Saya tidak bisa membiarkan kematian ayah Bima dan anak saya sia-sia. Tolong, Pak. Saya mohon. Aku bisa merasakan keraguan di balik pesan-pesan Pak Rudi. Ia tahu, ia telah memicu sesuatu di dalam diriku yang tidak bisa dihentikan. Pak Rudi, baiklah. Saya akan memberimu petunjuk. Tapi,
Jangan pernah menelepon saya lagi. Hapus semua pesan ini. Jika kamu tidak berhasil, saya tidak akan tahu apa-apa. Ana, saya mengerti, Pak. Terima kasih. Pak Rudi, alamatnya ada di sebuah desa kecil di lereng Gunung Salak. Desa itu namanya Puncak Harapan. Aku tertegun. Puncak Harapan? Aku tidak pernah mendengar nama desa itu sebelumnya. Aku dengan cepat mencari di internet. Dan memang ada sebuah desa kecil dengan nama itu di lereng Gunung Salak. Pak Rudi, Bapak Wijaya tinggal di sebuah rumah tua di pinggir desa, yang memiliki pohon beringin yang sangat besar di depannya. Hati-hati. Nak, ia adalah orang yang penakut. Butuh waktu untuk meyakinkannya. Ana, saya mengerti, Pak. Saya akan berangkat besok pagi. Pak Rudi, satu lagi, Nak. Jangan bawa Bima. Ia tidak tahu apa-apa, dan ia hanya akan menghambatmu. Dan hati-hati, kamu tidak tahu siapa yang bisa mengawasimu. Aku mengangguk. Pesan-pesan itu langsung kuhapus. Aku kembali ke layar laptop, mempelajari peta dan rute ke desa Puncak Harapan. Jaraknya cukup jauh dari kota Bandung, sekitar 5 jam perjalanan dengan mobil. Aku harus menyewa mobil. Aku tidak bisa menggunakan mobil Bima. Ibu Sinta pasti sudah memasang GPS di sana. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku mengambil uang tunai yang kusimpan di laci, mengenakan pakaian sederhana, dan mengambil tas kecil. Aku tidak membawa ponselku, hanya kartu SIM baru yang telah kumasukkan ke dalam ponsel lamaku. Ana, kamu mau kemana? Tanya Bima. Suaranya terdengar serak. Aku tersenyum. Senyum palsu yang telah kupelajari. Aku ingin ke rumah ibu. Sayang. Aku ingin mencoba untuk berbaikan dengannya. Bima terlihat terkejut. Serius? Tapi bukannya kamu? Aku sudah memikirkannya, sayang. Potongku. Bagaimanapun juga, ia ibumu. Aku tidak bisa membiarkanmu terjebak di tengah-tengah kami. Biarkan aku yang mencoba berbaikan dengannya. Bima tersenyum, senyum tulus yang tidak pernah kulihat selama berminggu-minggu. Terima kasih, Ana. Kamu memang istri terbaik. Ia memelukku erat, dan aku hanya bisa membalasnya dengan hampa. Aku pergi. Aku menyewa sebuah mobil tua yang tidak mencolok, lalu memulai perjalananku ke Puncak Harapan. Perjalanan itu terasa panjang dan sunyi. Aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi di sana. Apakah Bapak Wijaya akan mau bersaksi? Apakah ia akan takut? Atau apakah Ibu Sinta sudah menemukannya lebih dulu? Rasa gugup dan takut mulai menggerogoti. Tetapi, setiap kali aku merasa ingin berbalik, aku selalu teringat pada calon anakku yang tidak pernah bisa kugendong. Aku teringat pada ayah Bima yang mati secara tragis. Aku teringat pada Bima, yang hidup dalam kebohongan. Balas dendamku bukan lagi tentang diriku, tetapi tentang keadilan. Setelah berjam-jam perjalanan, aku akhirnya tiba di desa Puncak Harapan. Desa itu kecil, sunyi, dan dikelilingi oleh hutan pinus yang lebat. Aku mencari rumah dengan pohon beringin besar di depannya. Dan, di ujung jalan setapak, aku menemukannya. Sebuah rumah tua yang sudah usang, tersembunyi di balik pohon beringin yang menjulang tinggi. Aku memarkir mobilku, lalu berjalan perlahan ke arah pintu. Hatiku berdebar kencang, nyaris meledak. Ini adalah saatnya. Aku akan segera mendapatkan kebenaran yang akan menghancurkan Ibu Sinta. Jantungku berdebar tak karuan saat tanganku terangkat untuk mengetuk pintu kayu yang usang itu. Aku bisa merasakan rasa dingin dari kayu yang telah lapuk. Suara ketukan pertamaku terdengar begitu nyaring di tengah keheningan desa. Tidak ada jawaban. Aku mencoba mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang melengking. Di balik pintu, seorang pria tua berdiri. Matanya terlihat lelah dan dipenuhi rasa takut. Rambutnya sudah memutih, dan kerutan di wajahnya menceritakan kisah yang panjang dan menyakitkan. Bapak Wijaya? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Pria tua itu tertegun. Matanya membelalak, penuh dengan ketakutan. Ia mencoba menutup pintu,
tetapi aku menahannya dengan kakiku. "Tunggu, Pak. Saya Ana. Saya dikirim oleh Pak Rudi," bisikku, berusaha meyakinkannya. Nama Pak Rudi seolah memiliki kekuatan magis. Pria tua itu terdiam. Ia menatapku dengan mata yang penuh keraguan. "Pak Rudi, ia masih hidup?" Aku mengangguk. "Ya, Pak. Ia yang memberitahu saya tentang Bapak. Ia bilang, Bapak adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaran di balik semua ini." Bapak Wijaya menghela napas panjang. Ia membuka pintu sepenuhnya, mengisyaratkanku untuk masuk. "Masuklah, Nak. Cepat, sebelum ada yang melihat." Aku masuk ke dalam rumah. Ruangan itu terlihat sangat sederhana. Hanya ada sebuah meja kayu kecil dan 2 kursi. Di sudut ruangan, ada kasur tipis yang terlipat rapi. Semua perabotan terlihat sangat tua dan usang. Bau apak dan lembab memenuhi udara. Bapak Wijaya duduk di kursi, dan aku duduk di kursi di depannya. "Saya tahu kamu pasti datang," katanya. Suaranya terdengar serak, seolah ia sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. "Pak Rudi sudah mengabari saya. Ia bilang, ada seorang wanita muda yang ingin mencari kebenaran. Saya sudah menduga, itu pasti ada hubungannya dengan Sinta." "Bapak Wijaya," ujarku, mencoba untuk tidak membuang waktu. "Saya ingin Bapak bersaksi. Saya ingin Bapak mengatakan semua yang Bapak tahu." Bapak Wijaya terdiam. Ia menatap keluar jendela, ke arah pohon beringin yang menjulang tinggi, seolah-olah ia sedang mencoba menemukan keberanian di balik daun-daunnya yang lebat. "Nak, kamu tidak tahu apa-apa. Sinta, ia adalah wanita yang sangat berbahaya. Ia tidak akan segan-segan membunuh siapapun yang berani melawannya. Saya sudah melarikan diri ke sini bertahun-tahun yang lalu. Saya hidup dalam ketakutan setiap hari." "Saya tahu, Pak," kataku. Suaraku terdengar lebih tegas. "Tetapi, kebenaran harus terungkap. Saya tidak bisa membiarkan kematian ayah Bima dan anak saya sia-sia." "Anakmu?" tanyanya, terkejut. Aku menceritakan semua yang terjadi. Tentang perlakuan Ibu Sinta, tentang kehamilanku, dan tentang tragedi yang menimpaku. Air mataku kembali mengalir. Tetapi kali ini, aku tidak peduli. Aku harus mendapatkan kebenaran dari Bapak Wijaya. Setelah aku selesai bercerita, Bapak Wijaya mengangguk. Matanya dipenuhi rasa simpati. "Saya mengerti, Nak. Saya akan bersaksi. Tapi, kamu harus menjamin keselamatan saya dan keluarga saya. Kamu tidak tahu, Ibu Sinta mengancam akan membunuh anak dan istri saya jika saya berani bicara. Saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Mereka adalah satu-satunya harta yang saya miliki." Aku mengangguk. "Saya akan pastikan itu, Pak. Saya akan membawa Bapak ke tempat yang aman." Bapak Wijaya menghela napas. Ia menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. "Baiklah, dengarkan baik-baik. Nak, ini adalah cerita yang sangat panjang." Ia mulai bercerita, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Ia mengatakan bahwa ayah Bima adalah seorang pria yang sangat jujur, sementara Ibu Sinta adalah seorang wanita yang sangat ambisius. Ibu Sinta selalu menginginkan kekuasaan dan uang, dan ia tidak segan-segan melakukan apapun untuk mendapatkannya. "Ibu Sinta dan saya awalnya adalah rekan bisnis ayah Bima," katanya. "Kami bertiga membangun perusahaan ini dari nol. Tapi, seiring berjalannya waktu, Sinta mulai berubah. Ia mulai melakukan penyelewengan dana. Awalnya sedikit, lalu menjadi banyak, ratusan miliar. Ayah Bima tidak mengetahuinya. Ia terlalu mempercayai Sinta. Tapi, suatu hari, ayah Bima mengetahuinya. Ia terkejut, marah, dan kecewa. Ia berniat melaporkan Sinta ke polisi. Tapi, Sinta tidak mau. Ia mengancam akan membongkar sebuah rahasia besar." "Rahasia apa, Pak?" tanyaku. Suaraku bergetar. "Rahasia bahwa Bima bukan anak kandung Sinta. Bima adalah anak dari perselingkuhan ayah Bima dengan seorang wanita dari luar kota. Sinta tahu tentang itu.
Ia menggunakannya sebagai alat untuk memeras ayah Bima. Sinta tidak hanya memerasnya, tetapi juga menjebaknya. Ia membuat ayah Bima menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa jika ia berani melaporkannya ke polisi, ia akan kehilangan Bima. Ayah Bima tidak punya pilihan. Ia sangat mencintai Bima. Ia tidak mau Bima mengetahui kebenaran ini. Aku tidak terkejut. Pak Rudi sudah memberitahuku tentang itu. Tapi, ada yang lain. Ada yang lebih dalam dari cerita ini. Dan, Ibu Sinta punya rahasia lain, lanjut Bapak Wijaya. Suaranya kini terdengar lebih bergetar. Ia bukan hanya selingkuhan ayah Bima. Ia juga dalang di balik kecelakaan yang menimpa istri pertama ayah Bima. Istri pertama ayah Bima, Ibu Bima, meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil yang disengaja. Dan, Bima ia adalah anak yang dibuang oleh ibu kandungnya. Ia ditinggalkan di sebuah panti asuhan, dan Sintalah yang mengambilnya dan memanfaatkannya untuk memeras ayah Bima. Sinta menggunakan Bima sebagai alat, sebuah pion dalam permainan catur yang ia mainkan. Ia tidak pernah mencintai Bima, ia hanya mencintai uang dan kekuasaan. Duniaku terasa berhenti berputar. Ibu Sinta bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga seorang manipulator yang kejam. Bima, ia adalah korban dari semua ini. Dan, setelah itu, lanjut Bapak Wijaya, suaranya kini terdengar serak. Sinta, ia membunuh ayah Bima. Ia menyewa seorang pembunuh bayaran untuk meracuninya. Lalu, ia membakar gudang tempat penyimpanan dokumen-dokumen kasus. Dan, ia menyembunyikan laporan autopsi yang menyebutkan bahwa ada racun yang tidak terdeteksi dalam tubuhnya. Aku terdiam. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak pernah menyangka kebenaran di balik semua ini akan seburuk dan seseram ini. Balas dendamku bukan lagi hanya tentang anakku. Itu adalah tentang keadilan, tentang mengungkap kejahatan seorang wanita yang telah menghancurkan hidup banyak orang. Rumah Bapak Wijaya terasa seperti benteng terakhir yang menyimpan rahasia kelam. Aku duduk terdiam. Kata-kata Pak Wijaya terus berputar-putar di kepalaku. Sinta bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga dalang di balik kecelakaan istri pertama ayah Bima dan manipulator yang kejam. Bima, ia adalah anak yang dibuang, diambil oleh Sinta untuk memeras ayah Bima. Pikiran ini terasa terlalu berat untuk ditanggung, seperti membawa sebuah beban yang tak kasat mata. Aku menatap Bapak Wijaya, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara kami saat aku mencerna setiap detail baru dari kisahnya. Nak, kata Bapak Wijaya, suaranya memecah keheningan. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menatapnya. Mataku kini dipenuhi dengan tekad yang membara. Saya akan mengungkap semuanya. Pak, saya akan membuat Ibu Sinta membayar atas semua kejahatannya. Bapak Wijaya menghela napas panjang. Ia mengambil napas dalam-dalam. Dadanya naik turun dengan berat. Itu tidak akan mudah. Nak, Sinta, ia adalah wanita yang sangat cerdas. Ia sudah merencanakan semuanya dengan sangat rapi. Ia memiliki kekuatan, uang, dan koneksi. Kamu tidak akan bisa melawannya sendirian. Saya tahu, Pak, kataku. Suaraku terdengar lebih yakin. Tapi, saya tidak sendirian. Saya punya Pak Rudi, dan saya punya Bapak Wijaya. Bapak Wijaya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ya, tapi, saya hanya seorang pria tua yang ketakutan. Saya tidak memiliki keberanian seperti kamu. Saya kehilangan segalanya setelah mencoba menentangnya. Dia mengambil segalanya dariku, bahkan keberanianku. Keberanian bisa dibangun, Pak, kataku, mencondongkan tubuhku ke depan. Sekarang, Bapak punya saya. Saya akan melindungi Bapak dan keluarga Bapak. Saya berjanji, kita akan menemukan keadilan untuk ayah Bima, dan untuk orang-orang yang telah ia sakiti. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Baiklah, Nak, saya akan bersaksi. Tapi, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa langsung pergi ke polisi. Sinta punya koneksi di mana-mana. Ia adalah ratu dalam permainan ini. Dan kita hanyalah pion.
Kita harus menjatuhkannya secara perlahan, satu persatu. Aku mengangguk setuju. Saya mengerti, Pak. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Kita butuh salinan laporan autopsi itu. Kita juga butuh saksi lain, orang-orang yang tahu tentang penyelewengan dana itu. Bapak Wijaya mengangguk. Saya punya beberapa nama. Tapi, saya tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Ada Pak Gunawan, Kepala Akuntan, dan juga Ibu Tati, Sekretaris Ayah Bima. Mereka berdua tahu tentang penyelewengan dana itu. Tapi, mereka menghilang setelah kematian Ayah Bima. Saya sudah mencoba menghubungi mereka, tapi tidak ada kabar. Saya takut Sinta sudah melakukan sesuatu kepada mereka. Suaranya bergetar, dan aku bisa melihat ketakutan yang terpancar dari matanya. Aku menulis nama-nama itu di buku catatanku. Pak Gunawan, Ibu Tati. Saya akan mencari mereka, Pak. Nak, hati-hati, bisik Bapak Wijaya. Sinta, ia tidak segan-segan untuk membunuh. Ia sudah melakukannya sekali. Ia bisa melakukannya lagi. Ia punya orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan kotornya. Aku menatap Bapak Wijaya. Matanya yang lelah dan penuh ketakutan membuat hatiku miris. Ia telah hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkannya terus-menerus seperti ini. Aku harus melindunginya. Aku menghabiskan sisa hari di rumah Bapak Wijaya. Kami berbicara banyak hal, tentang masa lalu, tentang kebaikan Ayah Bima, dan tentang kejahatan Ibu Sinta. Bapak Wijaya juga menceritakan tentang perasaannya. Ia merasa sangat bersalah karena tidak berani bersaksi lebih dulu. Ia merasa bersalah karena telah membiarkan kejahatan Ibu Sinta berlanjut. Nak, katanya, suaranya bergetar. Maafkan saya. Seandainya saya berani bersaksi dari awal, semua ini tidak akan terjadi. Mungkin istri pertama Ayah Bima masih hidup, mungkin Ayah Bima masih hidup, dan mungkin kamu tidak akan kehilangan anakmu. Aku memegang tangannya. Tidak apa-apa, Pak. Yang terpenting, sekarang Bapak ada di sini. Itu sudah cukup. Saya berterima kasih atas keberanian Bapak. Sekarang, kita harus fokus pada langkah selanjutnya. Sore harinya, aku kembali ke apartemen. Aku tidak membawa Bapak Wijaya bersamaku. Aku tidak mau Bima curiga. Aku memberitahu Bapak Wijaya untuk tetap bersembunyi. Dan aku akan kembali lagi saat aku sudah punya rencana. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Jika saat berangkat aku merasakan ketakutan, kini aku merasakan tekad yang membaja. Aku tahu, perjalananku masih panjang. Permainan catur ini baru saja dimulai, dan lawan yang kuhadapi adalah seorang ratu yang kejam. Aku harus sangat berhati-hati. Aku sampai di apartemen. Bima sudah menunggu. Wajahnya terlihat lega saat melihatku. Ana, kamu dari mana saja? Aku menelepon ibu. Katanya kamu tidak datang ke rumahnya. Aku menatapnya. Wajahku datar. Aku membatalkannya. Sayang, aku tidak bisa menemui ibu. Aku butuh waktu sendiri. Bima mengangguk. Ia memelukku. Dan aku hanya bisa membalasnya dengan hampa. Aku tahu, ia masih mencintaiku. Tetapi aku tidak bisa lagi membalas perasaannya. Cinta telah berubah menjadi sebuah strategi, sebuah alat untuk mencapai tujuanku. Aku duduk di meja kerjaku, laptop di depanku. Aku membuka file-file yang telah kudapatkan dari Ayah Bima. Laporan keuangan, email-email lama, dan foto-foto. Aku mulai memilah-milahnya, mencari setiap petunjuk yang bisa menjatuhkan Ibu Sinta. Permainan catur dimulai. Langkah pertamaku, aku akan mencari saksi-saksi yang tersisa. Pagi datang, tetapi sinar mentari tidak mampu menembus dinginnya hatiku. Aku sudah bangun sejak subuh, berbaring di samping Bima yang masih terlelap. Wajahnya yang damai terasa seperti topeng yang menyembunyikan kenyataan yang mengerikan. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus bermain peran. Aku harus memulai langkah pertamaku. Setelah Bima pergi bekerja, aku mengambil buku catatanku yang berisi nama-nama yang diberikan Bapak Wijaya, Pak Gunawan dan Ibu Tati.
Mereka adalah dua orang yang bisa menjadi kunci untuk menjatuhkan Ibu Sinta. Aku harus menemukan mereka dan meyakinkan mereka untuk bersaksi. Langkah pertamaku adalah mencari alamat terakhir mereka. Aku kembali ke laptop Bima, membuka file-file lama dari ayah Bima. Di sana, aku menemukan daftar karyawan perusahaan 10 tahun yang lalu. Aku menemukan alamat rumah Pak Gunawan dan Ibu Tati yang tercatat. Alamat itu adalah sebuah kawasan perumahan sederhana di pinggiran kota. Aku segera bersiap-siap. Aku memilih pakaian yang sederhana, celana panjang dan kaos, untuk menghindari perhatian. Aku juga membawa tas kecil yang berisi ponsel, buku catatan, dan uang tunai. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi aku harus mengambil risiko ini. Aku naik taksi online, menuju ke alamat yang kutemukan. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan apa yang akan aku katakan kepada mereka. Bagaimana aku bisa meyakinkan mereka untuk bersaksi melawan seorang wanita yang sangat kuat dan kejam? Aku tahu, mereka pasti sama ketakutannya dengan Bapak Wijaya. Taksi berhenti di depan sebuah gang kecil. Aku membayar ongkos taksi dan mulai berjalan masuk. Gang itu terasa sepi. Rumah-rumah di sana terlihat tua dan usang. Aku mencari-cari nomor rumah yang tercatat di buku catatanku. Akhirnya, aku menemukan rumah Pak Gunawan. Rumah itu terlihat tidak terawat. Halamannya ditumbuhi ilalang, dan jendelanya tertutup rapat. Aku mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Aku mencoba mengetuk lagi, lebih keras, tetap tidak ada jawaban. Seorang wanita parubaya yang sedang menyapu halaman di seberang rumah menatapku. "Mencari siapa, Neng?" tanyanya. "Maaf, Bu. Apa benar ini rumah Pak Gunawan?" tanyaku. Wanita itu menggeleng. "Sudah lama kosong, Neng. Bapak Gunawan dan keluarganya pindah sejak 10 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu mereka pindah kemana. Tiba-tiba saja, mereka menghilang." Hatiku mencelos. Aku tidak bisa menahan rasa kecewa. "Terima kasih, Bu," kataku. Lalu aku berjalan keluar gang. Aku tidak menyerah. Aku pergi ke alamat Ibu Tati. Rumahnya juga terlihat tidak terawat. Pintu dan jendelanya tertutup rapat. Seorang pria tua yang sedang duduk di teras rumah tetangganya menyapaku. "Mencari siapa, Neng?" tanyanya. "Maaf, Pak. Apa benar ini rumah Ibu Tati?" tanyaku. Pria tua itu mengangguk. "Benar, Neng. Tapi, Ibu Tati dan keluarganya sudah pindah sejak lama. Sejak suaminya meninggal." "Suaminya meninggal?" tanyaku, terkejut. Pria tua itu mengangguk. "Ya, Neng. Kecelakaan tunggal. Anehnya, setelah suaminya meninggal, Ibu Tati dan anak-anaknya langsung pindah. Ia tidak mau lagi tinggal di sini. Sepertinya, ia ingin memulai hidup baru." Aku terdiam. Kecelakaan tunggal? Ini terasa terlalu aneh. Aku mencatat nama suami Ibu Tati di buku catatanku. Aku kembali ke apartemen dengan tangan kosong. Aku gagal. 2 saksi kunci itu menghilang tanpa jejak. Aku duduk di meja kerjaku, menatap nama-nama itu di buku catatanku. Aku tahu, Sinta adalah dalang di balik semua ini. Ia tidak hanya membunuh ayah Bima, tetapi juga menghilangkan semua saksi-saksi penting. Permainan ini jauh lebih kejam dan lebih terencana daripada yang kubayangkan. Aku menyadari, aku harus lebih cerdas. Aku tidak bisa lagi bertindak sendirian. Aku butuh bantuan. Aku harus menghubungi Pak Rudi. Aku harus meminta bantuannya untuk melacak keberadaan Pak Gunawan dan Ibu Tati. Aku harus menemui mereka, apapun caranya. Dan yang terpenting, aku harus mendapatkan laporan autopsi ayah Bima. Laporan itu adalah satu-satunya bukti fisik yang bisa menjebloskan Sinta ke penjara. Aku harus menemukannya. Aku tahu, laporan itu pasti disembunyikan dengan sangat rapi, mungkin di suatu tempat yang paling tidak terduga. Malam itu, saat Bima sudah terlelap, aku duduk di sampingnya, mengusap rambutnya. Aku tahu, ia adalah korban dari semua ini. Ia adalah anak yang dibuang,
yang diambil oleh wanita kejam yang ia sebut ibu. Aku tidak bisa membencinya. Aku harus melindunginya, dan aku akan mengungkap kebenaran di balik semua ini, demi Bima, demi ayah Bima, dan demi anak kami yang telah meninggal. Permainan catur ini baru saja menjadi lebih rumit.